Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Jumpa kembali dalam kuliah kita Arsitektur Kalimantan Barat dalam kajian teori kota dan permukiman. Ini adalah video kedua dari materi sebelumnya, yaitu elemen permukiman yang terkait pada permukiman tradisional. Pada bagian yang lalu telah disebutkan tentang unsur-unsur atau elemen-elemen akistik dari permukiman menurut Doxiadis. Dikatakan olehnya bahwa permukiman terdapat 5 elemen. Yang pertama adalah nature atau kondisi fisik alami, yang mana terdapat beberapa hal di dalamnya, yaitu geological resources atau kondisi geologi. Kemudian yang kedua adalah topographical resources atau kelerengan atau ketinggian daripada lahan. Kemudian yang ketiga adalah water atau hidrologi atau sumber daya air yang berada di lingkungan permukiman tersebut. Kemudian plant life atau tanaman atau vegetasi. Dan berikutnya adalah animal atau hewan. Dan terakhir adalah climate atau iklim. Keenam hal ini memiliki keterkaitan dengan permukiman, di mana manusia yang tinggal di dalamnya akan mensiasati atau mengikuti atau mengharmonisasikan hidupnya dengan keenam hal tersebut. Unsur atau elemen permukiman yang kedua menurut Doxiadis adalah man atau manusia, di mana mereka ini memiliki 4 kebutuhan. Yang pertama adalah biological needs, kebutuhan terhadap ruang, terhadap udara, terhadap suhu tertentu sehingga mereka tidak kepanasan atau tidak kedinginan. Kemudian juga ada sensation and perception, yaitu di mana mereka punya persepsi, punya rasa terkait dari 5 panca indera mereka. Kemudian mereka juga punya emotional needs terkait hubungan antar manusia. Kemudian pengakuan untuk harga diri, pengakuan untuk merasa cantik bahkan. Dan ada pula sebuah moral values yang mereka akui atau mereka anut secara mandiri. Elemen permukiman yang ketiga menurut Doxiadis adalah society atau kumpulan dari manusia yang berada di poin atau elemen kedua, yang mana manusia tadi memiliki berbagai kebutuhan, berbagai rasa, berbagai keinginan untuk diakui dan sebagainya. Nah, di dalam society ini terdapat beberapa unsur yang perlu dilihat sebagai elemen permukiman itu, yaitu yang pertama adalah population composition and density atau komposisi dan kepadatan penduduk. Ini penting karena akan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang akan diambil. Jika penduduknya cuma sedikit, kebijakannya tentu akan berbeda dengan penduduk yang padat. Kemudian yang kedua adalah social stratification atau stratifikasi masyarakat, di mana di dalamnya biasanya terdapat kelompok tokoh, kelompok masyarakat biasa, kemudian kelompok misalnya pengurus-pengurus perkampungan, bisa jadi dia kepala suku, kepala adat, kemudian para pendukung kegiatan lainnya seperti misalnya Tumenggung dan lain sebagainya. Nah, ini nanti akan menjadikan sebuah sistem yang akan dipimpin oleh mereka-mereka ini dalam konteks kepadatan penduduk tadi. Dalam kegiatan apa? Yang pertama adalah ada culture pattern, di mana ada bentuk-bentuk kebudayaan masyarakat. Jadi masyarakat tadi membentuk sebuah kebudayaan yang dipimpin oleh adanya stratifikasi masyarakat tadi. Kemudian yang keempat adalah economic development. Jadi ada pembangunan ekonomi juga, ada pertumbuhan ekonomi juga. Bagaimana masyarakatnya berkehidupan ekonomi, bagaimana masyarakatnya memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Ini juga menjadi sebuah bagian yang perlu dilihat atau menjadi elemen permukiman. Kemudian yang berikutnya adalah education atau tingkat pendidikan. Mungkin ketika kita melihat ada tentang
permukiman tradisional, kita akan melihat bahwa pendidikannya bukan pendidikan yang formal. Konteks pendidikan di sini bisa dalam hal apapun, misalnya memahami tentang alam, bagaimana mereka akan bercocok tanam, bagaimana mereka akan memanfaatkan lahan, bagaimana mereka mensiasati iklim, bagaimana mereka membangun bangunannya. Dalam hal ini, inilah menjadi tingkat pendidikan atau hal yang menjadi elemen permukiman yang membentuk permukiman mereka. Kemudian yang kelima adalah health and welfare atau tingkat kesehatan dan kesejahteraan. Penting sekali mereka menentukan kesehatan dan kesejahteraan bagi seluruh orang atau seluruh masyarakat atau seluruh manusia yang berada di dalam permukiman tersebut. Nah, ini tentu akan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang mereka ambil. Bagaimana misalnya cara mereka memanfaatkan ikan-ikan di dalam sungai, bagaimana mereka memanfaatkan pepohonan atau tanaman di dalam hutan, bagaimana mereka bercocok tanam tidak merusak alamnya. Mereka harus memikirkan tentang kesehatan mereka dan juga kesejahteraan keseluruhan, tidak hanya individu saja. Nah, ini semua ditambah lagi dengan elemen yang terakhir, yaitu law and administration. Jadi ada hukum dan administrasi. Jadi biasanya di dalam permukiman, biarpun itu permukiman modern maupun permukiman tradisional, juga terdapat law and administration ini. Kalau di permukiman modern mungkin bisa dikatakan sebagai hukum positif, tapi kemudian di dalam permukiman tradisional mungkin ada kaitannya dengan hukum adat dan sebagainya. Jadi jika ada seseorang memanfaatkan alam atau mengeksploitasi alam, mereka akan dikenai hukum adat dengan alasan bahwa jika tidak dilakukan itu maka akan terjadi musibah. Nah, ini yang menjadi bagian daripada elemen ketiga atau society. Elemen permukiman yang ketiga menurut Doxiadis adalah shell atau naungan atau bangunan. Ini terdiri dari housing atau rumah atau hunian atau tempat tinggal. Kemudian yang kedua adalah community services atau pelayanan masyarakat. Ini bisa jadi sebuah bangunan besar yang digunakan untuk upacara adat atau pekarangan atau bahkan di lahan hutan atau ladang atau sawah. Biasanya mereka melakukan ritual-ritual adat di sana sebagai sebuah tempat fasilitas sosial atau fasilitas budaya mereka. Kemudian ada lagi shopping center atau market atau pusat perdagangan atau pasar. Ini bisa jadi berupa sebuah lapangan terbuka, bisa jadi di atas sungai atau di atas sampan-sampan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah recreational facilities. Ini bisa jadi di pekarangan terbuka tadi, kemudian di sungai di mana anak-anak bisa bermain, berenang, di atas sampan dan sebagainya. Bahkan mungkin di daerah rawa atau juga di hutan dalam rangka mereka mengambil segala peralatan atau bahan-bahan untuk membuat peralatan atau makanan mereka juga melakukan kegiatan bersantai di sana. Kemudian berikutnya ada Civic and Business Center. Ini terkait misalnya ada sebuah lahan, sebuah lokasi atau juga sebuah bangunan yang digunakan untuk kegiatan hukum adat. Biasanya ketika seseorang atau sekelompok orang melakukan kesalahan, agar tidak terjadi sesuatu di lingkungan permukiman mereka harus menetralkannya dengan hukum adat. Kemudian yang berikutnya adalah industri atau sektor industri. Ini terkait segala sesuatu yang mereka lakukan terkait misalnya segala sesuatu untuk keperluan sehari-hari. Ini bisa saja terjadi di hunian mereka, misalnya mereka menganyam tikar, menganyam peralatan rumah tangga, kemudian bisa juga merajut atau membuat pakaian dan sebagainya. Dan bisa juga terjadi di pekarangan mereka membuat atau menganyam atap untuk kebutuhan rumah mereka. Dan yang terakhir adalah transportation center atau pusat pergerakan. Ini bisa berupa simpul-simpul dari jalur-jalur kegiatan mereka. Misalnya ada jalur yang menuju ke permukiman, ada jalur yang menuju ke ladang, ke sawah, dan lain sebagainya. Jadi itu merupakan contoh-contoh yang terdapat pada permukiman tradisional. Nah, elemen terakhir atau elemen kelima dari permukiman menurut Doxiadis
adalah network atau jaringan atau jejaring. Karena adanya sekelompok manusia yang berkebutuhan terhadap alam, kemudian membentuk kegiatan-kegiatan ekonomi, terdapat pula di dalamnya ada sebuah sistem-sistem sosial, budaya, kemasyarakatan yang akhirnya membutuhkan naungan. Ini disebabkan adanya jejaring di antara mereka yang melahirkan berbagai infrastruktur seperti water supply system, power supply system, transportation system, communication system, sewerage and drainase, dan physical layout. Jadi ini semua merupakan bagian dari permukiman, baik itu alamnya sebagai wadah, kemudian manusia sebagai isi, kemudian bangunan atau shell sebagai naungan, dan sistem atau jejaring yang diantara mereka. Itulah kemudian yang dikenal atau disebut oleh Doxiadis sebagai unsur-unsur eklistik permukiman. Nah, bagaimana kemudian pengejawantahan dari elemen-elemen permukiman menurut Doxiadis ini? Saksikan terus video selanjutnya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.